Polisi Malaysia menahan CEO dan pemimpin tinggi dari sebuah kelompok bisnis Islam Malaysia. Ini setelah ratusan anak yang diyakini mengalami pelecehan seksual dan diselamatkan pekan lalu di rumah-rumah kesejahteraan atau semacam panti sosial yang dikelola kelompok itu. Kepala Polisi Malaysia mengatakan 12 pria dan 7 wanita ditahan setelah penggerebekan polisi di sebuah kondominium di Kuala Lumpur. Ketua dan beberapa petinggi juga ditahan. Mengutip Associated Press atau AP, kelompok bisnis Islam tersebut bernama Global Ikhwan Service and Business atau GISB. CEO-nya bernama Nasiruddin Muhammad Ali. GISB mengklaim bertujuan untuk mempromosikan cara hidup Islami. Kelompok bisnis itu memiliki minimarket, toko roti, restoran, apotek, properti, dan bisnis lainnya baik di dalam maupun luar negeri dengan 5.000 orang pekerja. Dalam keterangan resmi kepolisian Malaysia menjelaskan bagaimana beberapa anak berusia 1 hingga 17 tahun diyakini telah disodomi oleh wali mereka di panti milik GISB. Bahkan mereka diajarkan untuk saling melakukan pelecehan seksual. Ketiga anak-anak tersebut sakit, petugas bahkan tidak membawanya ke medis. Mereka juga menerima hukuman dilukai dengan sendok panas logam yang dibakar jika tak patuh. Orang tua anak-anak itu sebenarnya adalah karyawan GISB sendiri. Namun mereka ditempatkan di rumah-rumah panti tersebut sejak masih bayi dan diyakini telah diindoktrinasi sejak usia muda untuk setia kepada kelompok tersebut. Menurut media lokal, CEO GISB Nasiruddin sebelumnya mengatakan dalam sebuah video bahwa mungkin ada kasus sodomi di rumah-rumah GISB, tetapi ia membantah melakukan kesalahan apapun. Penangkapan tersebut dilakukan setelah polisi menyelamatkan 402 anak dari 20 rumah yatim piatu yang terkait dengan GISB pada 11 September. Puluhan tersangka ditangkap dalam kasus tersebut yang membuat marah negara dan memicu seruan untuk perlindungan anak yang lebih baik di negara itu. Sementara itu, pihak berwenang telah membekukan 96 rekening bank yang terkait dengan GISB. Nilainya mencapai 137 ribu US dollar atau sekitar 2,6 miliar, di mana sebagai bagian dari penyelidikan atas pelecehan seksual, penelantaran anak, perdagangan manusia, dan pencucian uang. Selain penyelidikan kriminal, otoritas Islam juga memeriksa rumah-rumah dan sekolah-sekolah agama lain di bawah GISB. Ini dilakukan di tengah kekhawatiran bahwa sekolah-sekolah itu mempromosikan ajaran-ajaran menyimpang yang terkait dengan Al-Arqam. Al-Arqam sendiri merupakan sekte Islam di Malaysia yang dianggap sesat dan sudah dilarang sejak 1994. Pendirinya, Asy'ari Muhammad, juga merupakan sosok yang mendirikan GISB. Namun GISB baru berkembang pesat setelah kematian Asy'ari. Ia meninggal tahun 2010. Kontroversi GISB sebenarnya bukan yang pertama. Di 2011, kelompok bisnis itu membentuk klub istri taat yang memicu keresahan warga. Mereka mengajarkan para wanita untuk menjadi pekerja seks yang baik. Ini dilakukan agar suami mereka tidak selingkuh.